يا حبيبي ده أنا قلبي معاك طول ليلي سهران وبياك تتمنى عيني الرؤيا أشكيلك وانت تواسيني. Baik, perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Ya, tadi sudah disebutkan dalam kitab fikih sunnah bahwa hadis-hadis menyebutkan Rasulullah SAW itu kalau duduk di tahiyat yang pertama, beliau duduknya itu dengan duduk iftirash namanya. Tadi sudah saya contohkan contoh dari duduk iftirash itu. Sementara pada tahiyat yang terakhir, ini terutama sekali pada sholat yang 3 dan 4 rakaat. Jadi pada tahiyat yang pertama beliau duduk dengan duduk iftirash, sementara pada tahiyat yang akhir atau tasyahud akhir beliau duduk dengan duduk tawarruk. Jadi beda cara duduk di rakaat di tahiyat yang pertama dengan yang di tahiyat akhir. Tapi kalau sholatnya itu sholat subuh yang hanya 2 rakaat, maka beliau duduk dengan duduk tawarruk, langsung sebagaimana duduk tahiyat akhir. Ya, ini dalam sholat yang sholat fardu yang jumlah rakaatnya cuma 2. Ya, sementara kalau dalam sholat sunat itu kan 2 rakaat. Boleh langsung dengan duduk tawarruk, boleh juga dengan duduk iftirash. Ini kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu seperti subuh, maka pada tahiyat yang memang cuma sekali, itu duduknya langsung dengan duduk tawarruk. Tapi kalau dalam sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat yang 2 kali tahiyatnya, pada tahiyat yang pertama beliau duduk dengan duduk iftirash, sementara pada tahiyat yang kedua atau duduk tahiyat akhir duduk dengan duduk tawarruk. Beda, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tapi sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, ini tentu cara duduk ini dikembalikan kepada kondisi orang yang sholat. Dalam arti, dalam kondisi normal, maka sebisa mungkin tata cara sholat kita harus mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tapi kalau ada orang misalnya punya penyakit asam urat atau pernah misalnya punya kelainan pada kakinya, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Beribadahlah kalian semampu kalian. Ya. Semampunya. Jadi jangan dipaksakan yang ujung-ujungnya mendatangkan mudarat. Nabi mengatakan, "Ij'alu akhira salatikumul lail al-witr." Jadikanlah salat malam, salat terakhir kalian di waktu malam itu salat witir, kata Nabi. Artinya jadikanlah salat malam terakhir itu adalah salat witir. Jadi ini sifatnya kondisional. Apa yang maksud dengan kondisional? Ketika kita bangun tengah malam tahajud dan belum sholat witir sebelumnya, maka usahakanlah menutup sholat witir itu, usahakanlah menutup sholat tahajud itu dengan sholat witir dan jangan sholat lagi setelahnya. Ya. Autiru ya ummata Muhammadin, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, witirlah kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena adanya hadis tadi yang mengatakan ij'alu akhira salatikumul lail al-witr,
jadikanlah sholat terakhir kalian di waktu malam itu sholat witir. Dalam pandangan mazhab Hanafi, witir itu hukumnya wajib. Maka dalam pandangan mazhab Hanafi, berdasarkan hadis ini, sholat yang wajib itu bukan 5 waktu, tetapi ditambah dengan witir. Tapi jumhurul ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya sunat, bukan sesuatu yang fardu. Siapa yang bisa silakan kerjakan, siapa yang enggak tidak apa-apa. Nah, dalam satu kasus, misalnya, saya sering menyampaikan jemaah, Abu Bakar dengan Umar ketika mengerjakan witir itu beda. Abu Bakar mengerjakan witir itu di waktu sebelum dia tidur. Sementara Umar mengerjakannya setelah ia bangun dari tidur. Kalau ditanya, kenapa Abu Bakar mengatakan saya khawatir tidak bangun, takut saya meninggal, dicabut nyawa Allah Ta'ala, maka saya kerjakan sebelum saya tidur. Kalau Umar, itu saya jadi, kenapa saya kerjakan setelah tidur? Karena saya memastikan diri, pokoknya saya harus bangun. Karena saya belum mengerjakannya. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah? Jikalau ada orang witir di awal, misalnya setelah selesai sholat isya nanti, dia witir. Lalu tengah malam, dia bangun untuk sholat tahajud atau kepingin sholat tobat, itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi ini sifatnya kondisional, jangan kemudian dilakukan tiap malam. Ya, kondisional. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu jemaah, mohon maaf saya tidak akan menyebutkan satu organisasi. Ada satu organisasi besar di Indonesia ini yang berfatwa bahwa kalau kita sudah sholat taraweh di bulan Ramadan, kemudian kita tutup dengan witir taraweh kita itu, dalam fatwa yang mereka sampaikan, tidak boleh lagi melaksanakan sholat tahajud di waktu malam, tidak boleh lagi melaksanakan sholat-sholat sunat apapun di waktu malam. Pendapat ini kayaknya kurang tepat, ya. Jadi walaupun misalnya kita sudah witir setelah selesai sholat taraweh, lalu kita terbangun tengah malam, entah itu untuk mau persiapan sahur atau memang sengaja niatnya untuk tahajud, maka itu boleh-boleh saja, nggak ada larangannya untuk kita sholat qiyam atau sholat tahajud di waktu malam. Yang penting jangan witir untuk yang kedua kali. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh ada witir 2 kali dalam satu malam. Nah, jadi kalau misalnya ada orang, kita pakai misalnya fatwa tadi, ada orang taraweh kemudian ditutup dengan witir, lalu dia bangun tengah malam, lalu kita larang dia untuk mengerjakan sholat-sholat sunat yang lain, itu kasihan nanti kalau nggak dapat sholat tahajud, nggak dapat sholat-sholat yang lain. Jadi yang penting itu jangan sholat witir 2 kali. Itu saja yang paling penting. Jadi walaupun sudah sholat witir, kemudian dia sholat tobat, silahkan, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Oh, baik. Ya, perhatikan jemaah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dia adalah panutan, beliau adalah qudwah. Kadang beliau ketika bangun tengah malam untuk tahajud, ya, bekas air wudhu di mukanya, itu dia titiskan ke istrinya untuk membangunkan. Tentu ini kan bukan sesuatu yang menyakitkan, karena hanya meneteskan 1-2, itu insya Allah tidak akan membuat istri kita merasa keberatan. Maka sebisa mungkin lakukan cara itu, ya, sebisa mungkin lakukan cara itu. Kalau misalnya kita ingin ganti dengan saya nggak mau lakukan ini karena kayaknya kasihan istri saya gitu, tapi kemudian kita bangun sholat tahajud dengan membesarkan suara, ya, kita besarkan suara supaya dia dengar,
supaya dia juga mau untuk sholat tahajud bersama kita, tentu itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, asalkan suaranya jangan terlalu besar-besar sekali. Karena Rasulullah SAW ketika beliau melewati rumah Abu Bakar di waktu malam, Abu Bakar, aku lewat di rumahmu, kau sedang sholat malam, tapi suaramu kecil sekali. Sementara Umar, dia lewat di depan rumahnya Umar membaca ayat, suaranya agak besar. Aku lewat depan rumahmu Umar, aku dengar kau sedang baca ayat, tapi suaramu kebesaran. Ya, artinya Nabi menyuruh untuk di waktu malam kita baca dengan jahar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya, yang penting jangan sampai mengganggu tetangga kiri kanan dengan bacaan kita. Begitu, Pak Uri.